keras datang dari Presiden Prabowo Subianto untuk Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Masalahnya klasik tapi tak kunjung beres. Sampah menumpuk di sudut-sudut kota, menebar bau dan keluhan warga. Bandung yang dulu dikenal bersih dan kreatif, kini justru menghadapi krisis pengelolaan sampah yang makin kronis. Wih, parah. Meski Farhan berjanji mempercepat penanganan, warga bertanya, kapan kerja nyata dimulai? Teguran dari istana seharusnya jadi alarm serius, bukan sekadar headline sesaat. Iya. Sebab kalau langkah cepat tak segera diambil, Bandung bisa tenggelam bukan karena banjir, tapi karena tumpukan janji dan sampah yang tak terangkut. Wah, gokil, Bandung darurat sampah. Setahu gue ya, iya, hai, welcome back to my channel. Setahu gue, Pak Deddy Mulyadi udah sering banget ya ngasih signal. Bahkan kalau nggak salah pernah juga membereskan sampah di pasar gitu di daerah Bandung ya. Itu udah rapi, tapi kembali nggak jalan tuh. Itu pasar, tumpukan sampahnya makin menggila lagi sekarang. Dan tadi disampaikan juga teguran langsung dari presiden. Wah, ini sih gawat sih. Menurut gue, kenapa nggak ada upaya-upaya yang nyata dulu lah, gitu kan? Bersihin aja dulu gitu. Seberapa susah sih, karena Gubernur Pak Kadin pernah lakukan itu untuk melakukan pembersihan terhadap salah satu pasar gitu. Itu kan tinggal geser ya. Udah diberesin, ya dipantau. Kalau nggak dipantau, ya terulang lagi tuh kejadian kayak di pasar tadi yang di Bandung, gue lupa namanya apa. Terus bergeser ke tempat lain yang juga ada penumpukan sampah yang luar biasa. Maksud gue ada action yang nyata dulu gitu loh. Wah, ini repot sih kalau nggak nurut sama bapak ini. Om Farhan, kok bisa Om Farhan? Kan sudah bilang berkali-kali, kewenangan pengelolaan sampah adalah di wali kota. Saya meminta wali kotanya untuk segera menyelesaikan dengan baik. Anggaran kota Bandung itu gede, 7 triliun. 7 itu triliun. sangat memungkinkan untuk menyelesaikan masalah sampah dengan cepat, dengan alokasi yang dimiliki. Nah, nanti kalau gubernurnya turun lagi, dianggap melebihi kapasitas kewenangan yang dimiliki oleh wali kota. Gitu ya. Iya, karena gue sempat nonton berapa kali ya terkait dengan sampah ini. Pak Deddy sering banget nih menyampaikan. Terakhir ada di video gue sebelumnya itu yang ketika wakil wali kotanya dipanggil oleh kejaksaan, ya, karena ada isu dugaan suap gitulah, pokoknya ada suap menyuap terkait dengan jual beli jabatan, kalau tidak salah, koreksi kalau gue salah. Itu juga disampaikan bahwa kerjakan ini, kerjakan itu, termasuk salah satunya adalah sampah, infrastruktur dan sebagainya. Jadi udah berapa kali disenggol gitu kan, bahkan dicontohkan, cuma nggak mempan. Maksud gue yang gubernur aja masih punya sempat waktu untuk kayak ngebersihin sampah di salah satu pasar yang gue tadi sampaikan di awal. Lah ini kan wali kota yang menjadi tanggung jawabnya sekota Bandung, masa tidak bisa gitu loh, maksud gue ngerapihin deh gitu kan. Wah, ini sampah udah diberesin dulu deh. Gimana cara ini sampah hilang dulu. Terus juga disampaikan kepada yang ngurus gitu kan. Atau tadi tambah orang untuk ngurusin sampah yang benar-benar jangan sampai terulang lagi nih, dibuang atau gimana gitu kan, sampai mendapatkan solusi penanganan sampah yang benar-benar terpadu gitu loh. Wah, kalau kayak gini mah dikerjain sama gubernur salah karena ini ranahnya wali kota, tidak dikerjakan tapi menyangkut nama Jawa Barat. Kenapa nggak bisa bersinergi gitu maksud gue? Apakah karena beda partai nih? Karena cenderung biasanya kalau gue perhatikan pejabat-pejabat yang beda partai itu seperti kayak pengen bersaing, ingin ide brilian itu muncul dari dia gitu kan. Tapi mengorbankan masyarakat masalahnya. Maksud gue kalau sudah menjadi pejabat kan udah jadi petugasnya rakyat, bukan petugas partai gitu. Dan harus bisa bersinergi kepada kegiatan-kegiatan yang memang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat. Termasuk yang dilakukan Pak Deddy. Tapi kalau egonya masih tinggi, terus juga masih berpaling semuanya terhadap kebijakan dari partai untuk tidak kerjasama atau tidak menuruti pejabat lain yang beda partai, ini jadi repot. Atas nama partai yang korban rakyat, atas nama oposisi nggak bisa nih kita menyetujui. Kalau
ide-ide muncul misalkan dari KDM yang dari Gerindra gitu kan. Walaupun KDM sendiri sepanjang pengetahuan gue tidak pernah membawa-bawa nama partai. Dia selalu mengerjakan sesuatu yang memang dampaknya itu bisa dirasakan oleh masyarakat. Jarang sekali gue temui dia tuh mengagungkan partainya dan sebagainya. Ketika dia sudah jadi gubernur, ya sudah dia kerja untuk rakyat. Dan beberapa langkah-langkahnya menurut gue so far sampai saat ini gue masih percaya ya dengan kebijakan-kebijakannya. KDM ini sih udah parah sih cuy. Pada akhir kolot itu diperlukan kesatuan antara gubernur, bupati, dan wali kota. Sehingga kalimat saya waktu di DPRD menyatakan Pak Wali Kota, perbanyaklah tenaga untuk membersihkan saluran, alokasikanlah biaya ke situ. Kan sebenarnya itu sinyal saya apa yang harus dia fokus kita. Yang berikutnya adalah Pemprov Jabar kita sudah identifikasi yang di Bandung itu apa yang mesti dilakukan. Kita sudah, dan kemudian kalau agak lamban nanti provinsi turun. Tapi kalau gubernur turun jangan bilang one man show ya. Nanti kalau saya turun langsung saya sikat semuanya, jangan bilang one man show. Karena ini darurat, saya tidak mesti lagi nunggu rapat. Nah, itu nanti kita akan tangani, tetapi dalam jangka panjang ini harus penting. Apa sih problem di Bandung itu? Apa kesalahan kita? Kesalahan kita itu dua hal. Satu, sampah. Dua, aliran sungai. Kemudian yang ketiga adalah arsitektur. Nah, apa yang akan dirubah oleh Pemda Jabar? Jembatan. Jadi rata-rata banjir itu gini. Jembatan ininya pendek, jembatannya lurus. Sampah lari, mentok, balik. Nah, maka jembatan-jembatan akan cara bertahap kami bongkar. Dan kami akan bangun melengkung. Nah, ini yang harus. Jadi pengerukannya tidak dilakukan, jembatannya lurus, mentok. Nah, ini yang selalu saya analisis, karena bisa melihat ya, tanpa harus mudah-mudahan terus di wilayah utara hari ini sudah agak ringan, tidak seperti kemarin. Karena aliran sungainya sudah mulai tertangani sebagian yang menjadi kewenangan provinsi, tetapi yang menjadi kewenangan BPBS kita juga agak macet karena mungkin pembiayaannya mereka lagi problem. Tetapi kita akan support dan nanti saya mau minta BPK jangan nyalahin provinsi kalau segala dihajar. Misalnya sungai kewenangan BPWS kita hajar, itu jangan salahin kita over kewenangan, jangan. Karena bencana nanti tidak akan milih. Saya mau melewat sungai lewat provinsi aja kan nggak bisa. Jadi nggak sekali dua kali Pak Deddy Mulyadi ini menyinggung terkait dengan penanganan sampah ya, terus penanganan banjir juga. Waktu DPRD dia pernah singgung juga tadi penyampaian beliau. Terus sekarang tadi disampaikan lagi penanganan sampah dan lain sebagainya. Dan cara-cara berpikir, mas gue Pak Deddy sebenarnya cara berpikirnya sederhana loh. Dan logik ya. Tadi kalau berbicara tentang sungai yang jembatannya lurus, memang secara logika ketika banjir kan suka membawa sampah ya. Dan itu kan menahan mau tidak mau, air tuh tertahan. Akhirnya si airnya nyebar atau naik ke atas. Dan salah satunya adalah membuat tadi jembatan. Itu kan salah satu usaha ya. Kalau kita berbicara race, itu adalah langkah-langkah mitigasi untuk mendelay dan banyak strategi lain yang bisa mengurangi resiko. Dan tadi sebagian yang disampaikan oleh Pak Deddy Mulyadi adalah itu cara memanage resiko yang sudah jelas-jelas nyata. Ancaman sampah, banjir, ya dia udah baca itu. Nah, sekarang tinggal gimana nih langkahnya dan kerjakan, kan itu. Satu, menurut gue Pak Deddy berpikirnya sederhana, logika, dan cepat gitu. Maksudnya langsung dieksekusi. Jadi bukan cuma, oh ini begini ya. Oke, udah terus hilang gitu. Tapi langsung dikerjakan. Dan ya mudah-mudahan tidak lagi ada istilah-istilah wamenso, dan ini sudah diperingatkan. Kalau semua hal itu tidak dikerjakan oleh wali kotanya, mau tidak mau gubernur akan datang. Karena ini pertaruhannya adalah Jawa Barat. Yang gubernurnya adalah Kang Deddy Mulyadi. Mau tidak mau, dia bertanggung jawab. Masa ya Bandung tidak mampu mengatasi sampah, terus gubernurnya diam aja karena memang wali kotanya dianggap tidak mampu, terus sudah diam, selesai kan nggak mungkin juga. Tapi kalau turun, jangan lagi nanti bilangnya wamenso. Menurut gue setuju dengan penyampaian Deddy. Jadi dari awal nih dia sudah sampaikan nih. Ini gue udah kasih tahu kerjaan lu ini 1, 2, 3, 4.
Kalau tidak dikerjakan, terus akhirnya gue yang mengerjakan juga, jangan salahin gue. Karena ini adalah resiko yang jelas mengancam kenyamanan masyarakat di sekitar tadi. Banjir, sampah, polusi, udara gitu kan. Bapak Ing mah keren lah. Aduh, Pak siapa? Farhan. Di Bandung kayak ITB, pemikir, masa ngeberesin sampah di kota Bandung ITB nggak bisa. Berapa kali udah dibahas loh ini? So, kita butuh ini penanganan dari ITB. Duit ada Pak, banyak, dompet saya penuh. Kami sebetulnya kan sudah cukup banyak bekerja sama Duit ada. Kota Bandung. DPR lihat jalannya insinerator yang sudah jalan di kota. Mungkin yang paling pertama catatan kami adalah yang sampah tercampur ke insinerator itu pasti akan bekerja dengan tidak maksimal. Dia akan terasap, menimbulkan polusi, kemungkinan masalah sosialnya akan besar. Syaratnya sebetulnya cukup, saya harusnya nggak boleh bilang cukup mudah ya, tapi cukup sederhana Pak. Sampah sisa makanannya dipisah. Jangan sampai sampah sisa makanan itu masuk ke dalam insinerator. Itu saja. Ini, Kalau Pak, saya sih ragu Pak. Kalau kata kitanya begitu, prakteknya warga tuh susah baik, Pak. kalau misalkan tidak bisa di operational expenditure insinerator itu akan meningkat. Karena kita akan mempertahankan temperatur kebakaran, dia akan dibentuk solar atau bentuk batu. Nah itu yang saya maksud, kita ngambil sisi warga tidak bisa melakukan. Jangan kan warga PNS aja belum tentu, kecuali tentara. Betul. Ini logis lagi loh, ini logis lagi apa yang jadi penyampaian Kak Deddy Mulyadi. Dimana dari pihak ITB ini salah satu kerennya Pak Deddy. Dia selalu libatkan lembaga independen dari ITB untuk menganalisis. Gitu. Tapi kembali lagi, Pak Deddy juga ketika melihat sebuah permasalahan ini logiknya main gitu. Realnya, faktanya kemungkinan besar dia melihat dari sisi yang terburuknya. Warga tidak bisa memisahkan sampah makanan dan sampah lainnya kan gitu. Udah ambil yang terburuk deh, kalau warga tetap mencampur sampahnya bagaimana? Ini kan langkah terburuk ya, nggak mungkin hanya menuruti apa yang menjadi permintaannya ITB tadi kan, salah satunya untuk memisahkan sampah. Dan secara logika dan kenyataan di lapangan kan, itu kayaknya akan berat ya. Pak Deddy tadi sampaikan, kecuali tentara nih, tentara disiplinnya ngeri lah, maksudnya memang udah terbiasa disiplin, mampu tuh kalau perintah komandan jangan sampai dicampur sampahmu, pasti akan langsung dipisah, nggak akan berani. Tapi rakyat-rakyat yang lain ya, gitu kan, masyarakat yang lain yang belum terbiasa, akhirnya terus nganggap enteng dan masih tercampur, gitu kan. Nah, Pak Deddy nanya, oke solusinya gimana nih? Jadi OPEX-nya akan. Oke, sekarang ada alat apa dengan stimulus apa sehingga bekerjanya maksimal walaupun harus bakar sampah sisa makanan? Sebetulnya hampir semua tungku bakar insinerator itu bisa kita upgrade dalam artian mempertahankan. Ada solusi. Itu butuh bahan bakar. Kenyataan di lapangan itu bahan bakarnya biasanya tidak disediakan Pak, karena solar itu kan mahal ya. Sehingga di lapangan itu ya bakar seadanya. Ya kita siapkan nanti. Solusi ya, selalu dicari gimana solusinya, dan ini udah ketemu. Karena bahan bakarnya tidak ada atau kurang disupport gitu kan, dan pada dibilang kita berikan solar. Kalau itu sudah disiapkan, tidak hanya APEX tapi juga OPEX ini akan sangat membantu. Yang kedua dari sisi kapasitas, biasanya klaim vendor itu adalah kapasitas 24 jam. Sementara di lapangan itu biasanya di masing-masing TPS itu hanya bekerja efektif 4 jam pertama itu untuk memilah, 4 jam berikutnya itu untuk mulai membakar. Nah, masalah dari insinerator yang dilakukan secara lokal itu adalah saat start. Jadi saat tungkunya dingin sampai dia temperatur tertentu itu, dia akan memburu sekali. Biasanya nanti dari warga akan melihat tungku ini asap hitam gitu. Nah, artinya untuk menghindari hal itu sebetulnya insinerator itu harusnya dioperasikan 24 jam. Tinggal pasti dikasih operatornya Mbak Deddy. Bekerja 3 shift. Kalau itu siap bekerja 3 shift, pengalaman kami sepanjang menjaga temperaturnya di atas 400 derajat, itu insya Allah nggak ada. Masalah awal itu biasanya di setiap pagi Pak. Kalau mulai menyalakan insinerator itu pasti ngumpul. Kecuali kita pakai solar untuk memanaskan. Pilihannya itu 24 jam siap-siap solar. Kalau itu sudah ada, kita bisa membantu mengendorse ya, dalam artian secara teknis kita bisa coba kontrol supaya tidak merusak lingkungan. Itu bisa bikin nggak? Saya udah bilang ke Pak Rikrik, kita akan butuh waktu 6 bulan. Buat. Yang hari ini nggak ada. Yang ready saat ini sedang Pak, mungkin kira-kira bulan depan ini baru akan. Ada berapa biji? Baru 1. Oke, bikin 10. Gokil kan?
membahas masalah sampah di Bandung. Wali kotanya kayaknya nggak ada tuh. Pak Farhan ini nggak ada tuh. Kayaknya nggak ada ya. Atau ada ya? Gue nggak begitu memperhatikan. Koreksi kalau gue salah, mohon maaf ya. Tapi inilah bukti perhatian Kang Deddy Mulyadi terkait, karena sampah ini nggak main-main tuh. Polusinya, wah gila tuh. Kota Bandung yang kita dulu nganggapnya kota yang dingin, yang wah sejuk lah kalau liburan ke Bandung. Masa sekarang ke Bandung ngeliatnya sampah, pemandangannya kan nggak lucu juga tuh. Dan ini sudah menjadi darurat sampah. Dan seperti yang gue selalu bilang, cara berpikirnya Deddy Mulyadi ini benar-benar logis gitu kan. Ambil yang terburuknya gimana deh. Apa sih yang disarankan, yang bisa disarankan oleh ITB yang kira-kira kita juga bisa melakukannya. Mesinnya untuk apa ya? Kayak seperti mesin untuk ini sampah ya, untuk membakar sampah mungkin ya. Pesan 10 langsung. Dan gue yakin kayak operatornya nantinya akan dibikin 24 jam tuh sama Deddy Mulyadi. Nah, itulah Kang Deddy. Coba kita lihat. Nih terakhir dari tanggapan dari Mas Farhan nih. Kang Farhan. Gubernur pasti akan kami perhatikan. Presiden juga waktu tanggal 18 Oktober datang ke sini berpesan khusus kepada kami untuk memperhatikan permasalahan sampah. Jadi kami akan meminta Pak Gubernur juga untuk membantu koordinasi bersama dengan pemerintahan kota kabupaten di Tolong kan ujungnya. Apa yang akan dilakukan Pak? Nah ini penting nih. Bagus pertanyaan. Sejauh ini kami diminta untuk menyiapkan skema apabila tenaga beroperasional. Tapi pada saat bersamaan kami juga melakukan persiapan agar skema pembangunan PLTSA dari Danantara di Bandung Raya pun bisa berjalan. Sehingga masuk ke batch kedua pada bulan Februari mendatang. Oke. Tapi Pak, ini Pak, prediksinya kan di 2027. Di Sarimokti itu overload, ada langkah strategis untuk langkah strategisnya mengikuti arahan dari pemerintah pusat, yaitu membangun PLTSA untuk wilayah Bandung Raya. Dibangun di... itu tergantung Danantara, karena sekarang diambil alih oleh Danantara. Ya. Gue udah seneng dari pertanyaan dari wartawan nih. Maksudnya kan kayak dikejar ya. Ini udah overload, terus udah permasalahannya udah darurat gitu kan. Langkah strategisnya apa? Nunggu petunjuk. Menurut gue, iya benar, dalam setiap rencana memang harus ada dibuatkan tuh skema-skemanya. Tapi kan yang bikin skemanya kan nggak mungkin Mas Farhan loh. Pasti ada tim kan yang menyiapkan itu gitu kan. Nggak mungkin sendirian malam-malam kayak kita nih. Kerjain skema begadang gitu kan di kantor atau dibawa ke rumah kerjanya bikin skema gitu kan, enggak, pasti ada tim kan gitu kan. Jadi Mas Farhan melakukan fungsinya yang lain gitu maksud gue terkait dengan sampah gitu kan. Ditanya langkah strategisnya ya PLTSA tadi, pembangkit listrik kali ya, pembangkit listrik tenaga sampah gitu. Koreksi kalau gue salah atau ada yang tahu tulis deh. Tapi intinya adalah menghilangkan sampah ya. Tidak hanya menghilangkan, tapi kan kalau bisa tadi mungkin bisa diolah gitu kan, bisa menjadi tenaga. Mungkin tadi listrik atau apa, gue nggak tahu ya. Karena memang nggak bisa juga cuma ditaruh di tempat pembuangan akhir, itu kan akan menggunung dan jatuhnya kayak di Bekasi kan. Tapi lagi-lagi di sini sepertinya tidak ada langkah strategis tuh. Dan menunggu Danantara. Ya maksud gue, kalaupun ia menunggu, paling nggak kan seorang wali kota nih udah ada gambaran nih, gue nunggunya kapan nih, siapnya kapan nih. Sehingga kalau masyarakat tanya tuh, kita punya gambaran, oh nanti programnya tanggal sekian, bulan sekian, oh masih lama ya. Tapi sampah kan nggak bisa nunggu nih, maksudnya ditungguin sampai berbulan-bulan nih kasus sampah, nunggu program itu kan nggak mungkin. Maksudnya langkah strategisnya apa? Masih menunggu arahan dari pusat. Ujung-ujungnya Pak Deddy. Nanti kalau Pak Deddy turun, ujung-ujungnya pada komen one man show orang-orang itu kan. Farhan merasa dilangkahi sebagai wali kota, tapi dia tidak mengerjakan sesuatu. Waduh, gimana gue pusing. Arahnya mau kemana gue gak tahu. Kalian tulis di kolom komentar gimana nih Pak wali kotanya. Aduh. Well, I think that's it guys. Kita ketemu lagi di video gue yang lainnya. Sehat-sehat buat lo semua. Bungkus.